Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Qadir Firdiansyah dengan NPM 241705054. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 tentang cara belajar saya untuk memahami materi gerbang logika dengan transistor. Nah, untuk bahan ajar yang saya pakai di sini, saya memakai website decoding tentang gerbang logika dan tabel kebenaran. Nah, kita langsung mulai saja. Apa itu gerbang logika atau logic gate? Pengolahan input biner dengan teori matematika boolean. Bilangan biner terdiri dari angka 1 dan 0. Ya, biner itu 1 sama 0. Logic gate direpresentasikan menggunakan tabel kebenaran. Jika memiliki nilai true akan dilanjutkan dengan angka 1. True itu 1, false itu 0. Fungsinya untuk sirkuit digital. Tabel kebenaran. Nah, di sini ada tabel kebenaran digunakan untuk melihat nilai kebenaran dari suatu pernyataan. Nah, di sini ada jenis-jenis gerbang logika, kita lihat apa saja. Ada N. Gerbang N di sini keterangannya memerlukan 2 atau lebih input untuk menghasilkan satu output. Jika semua salah atau salah satu inputnya merupakan biner 0, maka outputnya akan menjadi 0. Jadi jika semua inputnya bilangan biner 1, maka outputnya akan menjadi 1. Jadi semua inputnya itu harus 1 biar dia outputnya jadi 1. Kalau ada 0, 1 saja outputnya jadi 0. Ini tabel kebenarannya. 0, 0 udah pasti 0. Ini 1 tapi ada 0, dia jadi 0. Ini ada 0 juga, dia pasti jadi 0. Nah, pas dia 1 terus B nya 1, dua-duanya 1, dia jadi 1. Jadi keduanya harus 1. Atau dengan kata lain, keduanya ini harus true untuk mengeluarkan output true. Terus selanjutnya ada gerbang OR. Jenis gerbang ini sama seperti gerbang sebelumnya, memerlukan 2 input untuk menghasilkan satu output. Apa bedanya? Akan menghasilkan output 1 jika semua atau salah satu input 1. Jadi kalau yang ini tadi, kalau dia ada 0 dia bakal 0, kalau ini dia ada 1 bakal 1. Sedangkan output akan menghasilkan 0 jika inputnya bilangan biner 0. Jadi kalau dia 0, 0 baru dia 0, tapi kalau ada angka 1 dia bakal 1 walaupun ada angka 0. Kebalikannya ini berarti ya. Oke, kita lanjut ke gerbang NOT. Apa itu NOT? Berfungsi untuk pembalik keadaan. Jika input 1 maka output 0. Ini dia cuma perlu 1 input. Jadi kalau 0 1 jadi 0. Kebalikannya ya. Jadi kalau kita masukin A nya ini true, dia jadi false. Oke, kita lanjut ke gerbang NAND. Gerbang ini adalah gabungan dari N dan NOT. Jadi gabungan dari yang ini tadi, yang harus ada keduanya 1 baru outputnya 1, plus NOT yang 1 jadi 0. Apa keterangannya? Adalah kebalikan dari gerbang N. Outputnya kebalikan. Dia jadi kalau 0 jadi 1. Kalau 1 0 jadi 1, 0 1 jadi 1, 1 1 jadi 0. Kalau ini kan 0 0 jadi 0, ini 1 1 jadi 0. Dia konsepnya berarti ini terus outputnya dinotin. Misalnya ini 0, ini 0, dia kan bakal jadi 0. Tapi karena ada not, dia jadi 1. Gitu berarti. Harusnya gitu. Kalau inputnya dia 1, dia harusnya kan di sini jadi 1. Nah, terus karena ini NAND ada notnya 1 outputnya 1 dinotin, jadi outputnya itu 0. Oke, kita lanjut ke NOR.
gabungan dari OR dan NOT. Oh, ini kalau yang ini gabungan dari ini sama ini, kalau yang tadi kan ini sama ini, jadi harusnya kebalikannya ini ya. Kalau ini 0111, ini harusnya 1000. Nah ya, jadi konsepnya mungkin sama kayak yang ini tadi. Kalau dia inputnya 00, dia kan jadi 0, karena ada NOT dia bakal jadi 1 di sini. Terus yang ini ada angka 1, dia bakal jadi 1 otomatis karena dia OR. Tapi karena ada NOT-nya di SOR ini, dia bakal jadi 0. Oke. Selanjutnya itu gerbang SOR. Jenis gerbang SOR ini memerlukan 2 input untuk menghasilkan 1 output. Jika input berbeda, misal input 1A, input A sama dengan 1, input B sama dengan 0, maka outputnya biner 1. Sedangkan jika input sama, maka binernya 0. Ini simple juga ya. Kalau dia sama, dia 0. Kalau dia beda, dia 1. Oh, misalnya kalau ada 0, 0, 0, dia bakal 0. Kalau dia 0, 0, 0, terus ada 1, dia bakal 1. Terus kalau dia 1, 1, 1, terus ada 0, dia bakal tetap 1 karena beda. Oh, jadi kalau dia 1, 1, 1, 1, 1, dia jadi 0. Konsepnya simple yang ini. Terus ada gerbang SNOR, jenis gerbang terakhir. Oh, habis ya. Memerlukan 2 input ya. Jika input berbeda, maka output yang dihasilkan biner. Oh, kebalikan dari SOR. Jadi kalau dia inputnya sama, dia bakal ngembaliin 1 outputnya. Kalau dia inputnya beda, dia 0. Jadi kebalikannya. Ini apa ini? Nggak ada. Oh, jadi itu 7 gerbang logika. Oke. Terus di sini tadi kalau nggak salah gerbang logika dengan transistor. Apa itu hubungannya? Kita coba cari. Kalau kita cari di sini ada nggak? Apa hubungan gerbang logika dengan apa tadi? Transistor ya. Cari. Gerbang logika dibangun menggunakan transistor, saklar. Coba kita cari di sini. Kurang jelas ya. Apa hubungannya? Gerbang logika dengan transistor. Kita cari fungsinya sekalian. Fungsinya apa juga gerbang logika ke transistor. Gerbang logika itu fungsinya mengolah input. Terus kalau transistor komponen fisik. Oh, saklarnya ya. Transistor disusun sedemikian rupa hingga diberi input tegangan listrik. Jadi kita pakai fisiknya itu transistor, terus logikanya kita pakai gerbang logika ini. Kita pakai saklar ya. Mengatur bagaimana transistor digunakan. Misalnya untuk membuat gerbang N, kamu perlu menyusun beberapa hanya dengan aktif 1. Nah, kalau kedua inputnya aktif. Jadi kayak saklarnya harus hidup dua-duanya, baru saluran listriknya itu ngalir dari transistor. Oh, mungkin harusnya gitu sih. Ini contoh kecilnya. Oke, NOT 1 transistor. Kalau itu satu nyala, transistor mengalihkan arus dan outputnya mati. Transistor itu saklar, gerbang logika itu aturan kapan saklar itu dibuka ditutup menghasilkan apa yang kamu mau. Oh iya. Coba kita cari contoh penerapan gerbang logika.
transistor. Ada nggak kira-kira? Oh, ini apa ini? Membuat gerbang logika menggunakan transistor. Bagaimana cara membuat gerbang? Coba kita cari satu-satu. Wow. Ya, komputer 01. Oh, ini nih saklar nih. Coba nggak ada gambar yang jelas ya. Oh, ini nih contohnya nih. Ini saklar nih. Kalau ini saklarnya dihidupin, terus ini dihidupin, maka outnya ini bakal hidup. AND gate nih. Kalau ini hidup, B nya mati, ini nggak bakal hidup. Oh gitu penerapannya. Harusnya sama ya. Ini kalau tidak salah ya kan, AND gate, OR gate, NOT gate, NAND gate. Ini harusnya ada NOR, SOR sama SNOR. Coba kita cari yang lain. Di sini sinyal on the gate. Nah ini lebih bagus nih. Ini A, ini N, ini OR. Outputnya kalau ini kita masukin 1, di sini dibakal jadi 0. Terus ini B kalau kita masukin 1, dia bakal jadi 1. N karena ini 0 dibakal jadi 0. Tadi ini 1 B nya 1 jadi 0 juga. Y nya bakal outputnya 0. Kita lanjut. Ini penerapannya ya. Ada yang lain nggak kira-kira? Kita cari contoh lain aja. Coba kita cari kegunaan. Ada mengontrol arus listrik. Gerbang transistor. Gerbang N, gerbang OR sama sih kayak tadi. N, OR, NAND, transistor ganda gabungan. Cara kerjanya gimana ya? Cari di sini aja Pak ya. Cara kerja gerbang atau cara kerja transistor menggunakan gerbang logika. Coba menggunakan gerbang logika yang menggunakan transistor. Dia bisa on dan off. Ini nih on off nih berarti kita asumsiin sebagai true sama false. Kita input A ke transistor pertama, terus kalau A nya 1, B nya 1, ya kayak tadi sih, berarti asumsinya on itu 1, off itu 0. Terus kita pakai gerbang logika ini buat nentuin output yang kita inginin. Oke.
Oke, mungkin sekian video cara belajar saya untuk mendalami materi gerbang logika dengan transistor. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.